Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di halaman 1. Ya. Surat An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum takhalam bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah innama yablukumullahu bih wa la yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah atau perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Yang ditanyakan pada kalimat kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Ini mohon dijelaskan. Jadi ini ya, ayat ini Allah menjelaskan orang yang merusak amal perbuatannya sendiri digambarkan oleh Allah seperti orang perempuan yang menenun benang. Benang itu ditenun dan menjadi kain. Ya, sebenarnya kan tinggal pakai, tahu diurai lagi, diuraikan jadi benang lagi. Hanya membatalkan apa yang sudah diperbuat selama ini. Ya, ada suatu ayat ya bersumpah kepada Allah ya untuk ya bersumpah menjadi orang Islam, mau menjadi orang Islam ya bersumpah betul berpihak kepada kebenaran kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah menghadapi suatu cobaan, suatu musuh, maka diterangkan itu suatu ujian saja. Ya, suatu innama yablukumullah bihi. Ini hanya Allah menguji. Mudah sumpah di barisan umat Islam, tapi setelah melihat golongan kafir jumlahnya lebih besar, akhirnya dia berbalik, batalkan sumpahnya yang tadinya sudah berpihak kepada Islam, kepada kebenaran. Nah, melihat jumlah musuhnya ternyata lebih besar, takut, akhirnya dia membatalkan sumpahnya tadi. Ya, sehingga amal ibaratnya tinggal memetik hasil pahalanya rusak sendiri karena dia membatalkan sumpah hanya melihat musuh yang lebih besar. Padahal Allah mengatakan kami fa'atin qaliyatin ghalaba min fi'atil katsiratin biidznillah. Berapa banyak jumlah yang kecil itu bisa mengalahkan jumlah yang besar dengan izin Allah. Di perang Badar itu jumlahnya kecil, umat Islamnya tentaranya kira-kira 300 orang, itu pun tidak siap untuk perang ya, tadinya untuk mendekat kabilahnya Abu Sufyan yang buat dagangan ya, cuma itu aja. Tahu-tahu yang dihadapi musuh berjumlah besar ya, ya 1000 dan bersenjata lengkap. Ini senjata lengkap, dalam Islam hanya 300 orang. Ya, tapi karena itu maka waktu itu di masing-masing ditanya oleh Nabi. Apa yang kita hadapi ternyata lain dari apa yang kita perhitungkan. Kita cuma mau merampas dagangannya Abu Sufyan yang di situ. Ya, maka alat yang dibawa pun bukan alat untuk perang ya, sekedar pedang dan sebagainya.
bukan peralatan perang lengkap lah. Tapi ternyata yang didapati musuh yang jumlah besar, bersenjata lengkap. Maka Nabi menanya satu kali, bagaimana dapatmu? Karena yang kita bayangkan kita akan mendapat harta, ternyata menghadapi musuh yang jumlah besar. Masing-masing bersumpah, ya Rasulullah, saya tidak akan bersikap seperti Bani Israel kepada nabinya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi, kami akan taat. Andai kata saya suruh menceburkan diri oleh Nabi, ya suruh menceburkan di dalam api yang membakar, yang menyala pun saya akan lakukan. Nah itu, sudah. Berarti Nabi tidak ragu-ragu dengan pengikut yang sedikit tadi menghadapi jumlah yang besar. Ya, maka akhirnya menanglah perang Badar itu, kemenangan yang gilang gemilang, bahkan banyak tentara kafir yang ditahan di dalam perang Badar itu. Nah, ini peristiwa ini bukan perang Badar, tapi itu orang yang sudah sumpah ada Allah, ya, sebetulnya untuk menghadapi ini, tapi setelah melihat jumlah musuh yang besar, dia berbalik, maka batal kan. Maka digambarkan seperti orang perempuan menenun benang menjadi kain, ibaratnya tinggal pakai dirusak lagi, perbuatan yang sia-sia. Padahal dikatakan itu ujian, innama yablukumullah bihi, itu suatu ujian buat kamu, diuji oleh Allah. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, ya. Betul, memang orang-orang yang beriman akan diuji kok, ya. Orang yang beriman akan diuji. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa mahum. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang kalau mengatakan saya beriman itu tidak akan diuji oleh Allah? Pasti akan diuji. Jadi iman daun ujian itu ibaratnya gula dengan manisnya, tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu mengaku iman mesti diuji. Tidak ada orang mengaku iman tanpa menghadapi ujian langsung masuk surga, itu nggak ada, ya, menghadapi. Nah ini pada orang ini hanya dia bersumpah menjadi orang yang beriman, mau menghadapi musuh jumlahnya lebih besar, takut balik kafir lagi. Maka di sini terangkan, baratnya kamu itu seorang memintal benang, dari benang menjadi kain, tinggal memakai dirusak lagi, nilainya batal lagi. Dari pahala-pahala yang tinggal memetik hasilnya gugur semua karena perbuatan mereka. Sudah sumpah tadi kan, dia sumpah atas nama Allah, ternyata takutnya dengan manusia, ya, lebih takut daripada kepada Allah. Nah inilah peristiwa ini. Apalagi di lingkungan kami ada sekelompok golongan yang lebih besar daripada kelompok minoritas. Mereka merasa paling benar, bahkan secara tidak langsung menyingkirkan kelompok yang minoritas, walaupun kami mengamalkan amalan yang ada tuntunannya. Apakah hal ini merupakan ujian dari Allah untuk kami? Kemudian bagaimana mensikapi golongan yang mayoritas yang memperlakukan kami yang tidak sejalan dalam pengamalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi ya, kita orang yang beriman untuk beramal, kalau kita yakin mengamalkan yang kita lakukan itu suatu amalan yang benar, mengamalkan Quran maupun Sunnah Nabi, ya, di tengah-tengah masyarakat yang tidak kenal Quran dan Sunnah, orang mengamalkan Islam itu nanti tampak orang asing. Sudah dikatakan oleh Rasulullah jauh sebelumnya kan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu pada awalnya asing. Ketika Nabi menyiarkan Islam pertama kali itu tampak asing, tidak umum. Apalagi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah datang Islam. Semua ajaran Islam itu dengan masyarakat jahiliyah bertentangan, tidak umum. Yang biasa jahiliyah itu ya
perampokan, perzinaan, penindasan, perjudian, mabuk-mabukan itu semua menjadi kebiasaan. Nah, turunkan Islam yang menjadi kebiasaan mereka itu dikatakan oleh Al-Quran itu perbuatan setan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Sungguhnya khamr itu semua jenis minuman yang memabukkan itu khamr, entah dibuat dari apapun, asal menjadi minuman yang memabukkan itu khamr. Khamr itu haramnya tidak kalau minum sampai mabuk, ya, karena itu khamr, ya, semuanya kullu muskirin khamr. Semua minuman yang memabukkan itu khamr. Lah haramnya apa sampai mabuk atau tidak? Qaliluhu wa kathiruhu haramun. Sedikit atau banyak khamr itu haram. Walaupun sekedar kepingin ngerasa sak tetes saja itu haram. Tidak boleh. Nah, judi, mengundi nasib dengan anak panah, kemudian apalagi tadi ansab, menyembelih untuk sesaji, itu dikatakan oleh Allah rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr, judi, menyembelih untuk sesaji, mengundi nasib dengan panah itu kata Allah rijsun, keji, itu perbuatan setan, jauhilah. Padahal pada masyarakat jahiliyah menjadi kebiasaan itu. Terus datang Quran mengatakan itu perbuatan setan. Dan masih banyak hal lain. Maka datangnya Islam itu dikatakan nyeleneh, tidak umum. Ya. Sampai Nabi ketika menyebarkan Al-Quran, ditolak, Muhammad, Qurannya jangan itu. Kalau mau dakwah menyebarkan Quran, jangan itu Qurannya, di sini tidak cocok. Kalau tidak ada Quran selain itu, ya itu mau, tapi dirubah. Rubahlah supaya sesuai dengan kemauan masyarakat di sini. Coba dibaca surat Yunus ayat 15 itu. Ya. Rubah. Quran di situ bawa ke sini nggak cocok. Jadi baca. Surat Yunus surat 10 ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Ya, ya dah. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Quran yang jelas nyata, Quran itu terangkan la raiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Tapi orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, dia mengatakan, datangkanlah Quran selain itu ya Muhammad. Kalau tidak ada Quran selain itu, au batilhu, atau gantilah. Disesuaikan dengan kemauan masyarakat di sini. Kalau Quran itu kamu bawa ke sini tidak cocok dengan masyarakat. Terus? Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar, yakni hari kiamat. Ya, ya dah. Nabi disuruh mengatakan, ketika suruh mendatangkan Quran lain, Nabi disuruh menjawab, "Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi." Katakan Muhammad, ya, karena sudah mendatangkan Quran yang lain tadi kan, selain yang dibantu Nabi, tidak patut
bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Jadi Quran itu wahyu dari Allah, kalau saya suruh ganti dari kehendak saya sendiri, ya tidak pantas saya seorang nabi. Maka terus diterangkan di situ, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya hanya mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Quran yang diwahyukan Allah kepadaku ini, maka saya sampaikan, ya ini tidak akan berani saya merubah. Kalau sampai merubah Quran itu dengan kehendak saya sendiri, takut pada hari yang besar nanti, hari kiamat nanti. Nah, gitu kan? Karena Quran yang disebarkan tidak sesuai. Dan Nabi sudah mengatakan, bata Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Nanti ketika Islam baru disebarkan itu tanpa asing, nanti akan datang suatu zaman orang yang menyebarkan Islam lagi itu, mengamalkan Islam itu akan tanpa asing ketika baru, seperti ketika baru datang. Ya, tapi bahagialah orang yang dikatakan orang asing, orang yang nyeleneh, tidak umum, itu bahagia. Sahabat bertanya, wa mal ghuraba ya Rasulullah, siapa mereka itu? Orang tidak umum, orang yang asing kok dikatakan bahagia, itu yang dimaksud siapa? Nabi mengatakan, alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Dari orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah mulai dimatikan orang. Kalau orang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah, ada orang mengamalkan sunnah tanpa asing gitu, nyeleneh, tidak umum. Tapi Nabi mengatakan fatu balil ghuraba, bahagia bagi orang yang tidak umum. Kesian kan? Dan orang umumnya nek di masyarakatnya, wong ora umum. Ora umum ngene ora gelem ngono ora gelem, bareng ngaji nang MTL lho dadi wong ora umum. Itu kan? Ya ta? Terus sakit to kaya diulake wong, wah aku dadi wong ora umum. Memang cara beragama jangan seperti umumnya orang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Baca ayatnya. Surat Al-An'am ayat 116 ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya kan? Kalau kamu cara beragama kok hanya mengikuti umumnya orang di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya mereka beragama itu hanya iyattabi'una illa dhanna, hanya berprasangka, barangkali mbok menawa begini ini bener, barangkali ini baik, barangkali pahalanya besar. Padahal tentang beragama itu sudah patokan yang jelas dari Quran maupun dari sunnah. Nah, orang kalau mengamalkan sunnah Nabi tampak tidak umum, ya maka berbahagia orang yang tidak umum itu. Ya. Kalau kita mengikuti seperti umumnya orang dalam beragama ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Ya, tersesat. Maka orang yang ghuraba tadi yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah dimatikan orang. Atau alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Orang umum itu ya orang yang tidak umum dari orang yang berbahagia, orang yang berbuat kebaikan ketika orang sudah mulai berbuat kerusakan. Sekarang di mana-mana kan terkenal loh, sampai siarkan lewat TV. Korupsi itu boleh dikatakan dari atas sampai bawah. Nah, sekarang wong cak korupsi orang gelem yo ora umum. Ora umum. Jadi wong ngapusi iki umum sekarang.
Ya mula nek wong Jawa zamane edan ya melu edan wae gitu. Nah, kita orang Jawa apa bukan? Ya begitu kita. Nah, orang Jawa yang dituntun dengan Quran Sunnah wis ben wong do edan. Tak bejo-bejone wong edan ijik bejo sing waras gitu. Walaupun sing waras ora akeh kancane. Dadi aja meri wong edan. Wong kabeh do edan aku waras dhewe isin lho kok malah isin. Parah. Melu ngedan sisan ya. Ndak pas gitu. Nek kowe ora melu edan kowe kita wong ra umum iki. Ra rukun karo kancane, ra umum. Biar kamu kalau memang saya melakukan agama itu kamu anggap tidak umum, dah kamu mau berkata apa silahkan. Saya beragama itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau saya sudah lillahi rabbil alamin, boleh orang mau mencemooh, boleh orang mau mencaci, boleh orang mau apa, silakan. Belum tentu orang yang memuji-muji orang itu mesti dicintai Allah juga. Baliknya yang orang yang selalu dibenci, dicaci maki belum tentu dibenci oleh Allah juga. Jadi kita beragama itu hanya mengikuti Allah, tunjuk Allah. Perkara saya mengikuti Allah, mengharap ridha Allah. Kamu tidak suka boleh, kamu membenci boleh. Tapi yang penting saya jangan sampai dibenci oleh Allah. Itu orang beragama begitu. Maka dari itu kalau saudara tadi begitu, ya itu orang menyalahi aturan. Aturan undang-undang negara Indonesia pun tidak boleh. Kita tidak boleh mayoritas terus menghina, menjepit yang minoritas tidak. Ya, kita nggak ada mayoritas minoritas. Semua harus taat dengan aturan. Ya, jangankan hanya beda paham, beda pendapat. Di Indonesia itu beda agama aja dilindungi kok. Ya, beda agama dilindungi. Maka orang yang mayoritas hidup di bangsa Indonesia ini katanya beragama Islam terbesar di dunia. Orang selain Islam di Indonesia bisa hidup nggak? Bisa, bebas beragama silakan, nggak ada gangguan apa-apa. Ya, yang Kristen silakan menurut agamanya Kristen, Islam menurut Islam semua. Malahan apa? Allah sudah menekankan lakum dinukum waliyadin. Ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya orang Islam, saya sholat, saya puasa, antara kita kan puasa. Nah, kamu orang Kristen ya sudah, silakan menurut agamamu. Kamu orang Hindu, agamamu menurut. Antara kamu dan aku tentang agama nggak usah olok mengolok. Tapi satu sama lain saling hormat, menghormati, tidak boleh mengganggu. Itu dengan agama lain. Lah apalagi dengan agama sesama Islam. Kalau terjadi perbedaan sama Islam, masalah furu'iyah, masalah yang kecil-kecil, rencean-renceannya. Usulnya itu sama. Rukun Islam itu podo, rukun Islam ya 5. Kalau sholat Ka'bahnya sama, menghadap ke Ka'bah, ya. Puasa sama, nabinya sama, ya sama-sama. Kenapa harus kita mengatakan minoritas mayoritas? Ya, kita semua kalau umat Islam itu mayoritas di sini. Tidak ada ini umat Islam yang minoritas, umat Islam yang mayoritas. Oh, Islam itu satu kok. Umat Islam itu satu. Kamu Islam, saya Islam, sama. Tidak perkara beda. Kue sholatnya gusoli, kue orang gusoli, orang masalah. Kamu sholat pakai doa kunut kalau subuh kan tidak pakai kunut, orang masalah kunut toh. Ya. Yang kunut ya pen kunut, yang ora kunut ya pen kunut. Kalau masalah ibadah nanti yang menilai siapa? Allah. Nek pancen sing kunut kuwi sing bener ya kamu bejo nanti itu ganjaran saka Gusti Allah. Ya. Kalau saya yang tidak kunut itu dianggap salah, ya ora salah, wong kunut itu katanya cuma sunah, mung rentuk ganjaran sunah kan itu. Nek nganti salah, klebu bid'ah, kowe susah kamu nanti. Mulane iki rasa olok-olok, yang kunut toh, sing ora kunut ora usah kunut, ora usah dipaksa. Ya, yang tidak kunut enggak usah dipaksa suruh kunut. Ya. Yang kunut ora usah dipaksakan mandek. Udah, lana amaluna walakum, bagimu amalmu. Apa yang kamu amalkan nanti Allah akan memberi pahala atau memberi siksa atau balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Bagiku juga begitu. Apa yang saya lakukan ini nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Itu maka kalau sudah dikatakan
minoritas dan sebagainya nggak boleh kok. Minoritas podo Islam kok. Oh ya Islam, aku ya Islam lah kok minoritas. Nah aku minoritas berarti kamu ya minoritas kan itu kan. Kalau mayoritas Islam itu seluruh Indonesia ini ya mayoritas Islam itu, bahkan katanya mayoritas seluruh dunia. Nah kamu dan saya Islam sama Islam, kamu dan saya saudara saya. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ya. Gitu. Umat Islam itu adalah umat yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kamu kepadaku, kepada Allah. Sudah. Kamu Islam, saya Islam, perkara beda baju nggak masalah. Jadi jangan sampai orang Islam beda baju ya plerok-plerokan. Ya, bentar lagi ini kan, ini tahun politik kan bajunya beda-beda tuh. Ya. Wong Islam mau gambare kebo boleh saja wong baju. Ya. Ora kudu gambar Ka'bah, ya. Nggak usah. Baju terserah kamu gambar apa. Terserah aja. Yang penting Islam, gitu. Dan enggak perlu. Maka di NTN itu bukan partai politik bisa menerima wes dulurku kabeh, kowe agamamu apa, kowe partaimu apa, PDI, Islam dulurku kowe. Ora kok sama Islam itu ora kok mergo partai ya. Sama Islam itu al muslimu akhul muslim. Bukan saya muslim. Perkara partai itu urusannya nanti pada Allah, biar ditanggung sendiri-sendiri. Dan ente golongan apa tuh ente itu? Golongannya apa? Kita berusaha menjadi Hizbullah, golongan Allah. Ya. Ala hinna hizballahi humul muflihun. Golongan Allah itulah yang akan memberikan, yang dapat kemenangan. Nah, maka saudara kita yang ada di partai apapun silakan. Yang penting kamu Islam, saya Islam, ya saudara kami. Yang satu sama lain, saudara itu seperti satu tubuh, tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghina, tidak boleh memperolok-olok, tidak boleh itu. Saling hormat menghormati. Maka kalau saudara tadi dibaca itu sudah idfa billati ya ahsan. Balaslah suatu perbuatan yang tidak baik itu dengan balasan yang baik. Jadi kalau kamu dicemooh orang dan tidak usah ikut cemooh. Kalau kamu disakiti orang tidak usah menyakiti. Balasan dengan cara baik. Nabi kita menuntun sil mangkota akad waqti man haramaka wa'fu aman dalamak. Sambunglah orang yang memutus hubungan dengan kamu. Berikanlah sesuatu kepada orang yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Ya? Maafkanlah orang yang mendolimi kamu. Itu ajaran Nabi. Nah, kalau kita sebagai pengikut Rasulullah itu diamalkan. Dibenci orang kita tidak usah membenci. Didolimi tidak usah kita ikut mendolimi. Kalau dia dolimi kita maafkan. Nah, itulah ajaran Islam itu sangat tinggi, mulia. Apalagi? Brosur halaman 4 hadis yang kedua. An Mahmud bin Lubaidin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaan. Rawahu Ahmad. Dari Mahmud bin Lubaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu sekalian itu adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu ialah riya. Besok pada hari kiamat, ketika para manusia diberi balasan dengan amal-amal mereka, Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada mereka, pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang dahulu kamu berbuat riya padanya ketika di dunia. Maka lihatlah olehmu sekalian
apakah kamu mendapati pahala pada mereka? Berkaitan dengan hadis ini ada dua pertanyaan. Yang pertama,